akan membahas tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa sih tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup, karena kita tahu bahwa makhluk hidup itu jumlahnya banyak dan beragam. Yang kedua, untuk menyederhanakan objek studi sehingga mudah dalam mengetahui kekerabatannya maupun manfaatnya. Adapun manfaat klasifikasi adalah untuk mengetahui jenis-jenisnya, untuk mengetahui hubungan kekerabatannya atau antar suku. Bagaimana prinsip dasar dalam klasifikasi? Nah, prinsip dasarnya adalah berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang diamati. Nah, setelah kita tahu perbedaan dan persamaannya, maka kita membentuk takson. Nah, takson itu baru bisa dibentuk kalau kita sudah mencandra makhluk hidup. Objek yang kita amati ya, kita candra. Nah, mencandra itu kegiatan yang meliputi apa? Mengidentifikasi, yaitu pengamatan secara detail, ya, membuat deskripsi, gambaran, ciri ini opo. Setelah itu baru memberi nama. Makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri dikelompokkan dalam takson yang sama. Nah, kalau mempunyai banyak persamaan ciri, juga otomatis kekerabatannya juga dekat. Sehingga takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Untuk takson itu ditempatkan pada posisi sesuai dengan tingkatannya. Nanti kita akan bahas. Nah, untuk awal pembahasan kita membahas tentang perkembangan sistem klasifikasi. Kita tahu bahwa tokohnya adalah Carolus Linnaeus, ya. Nah, dalam perkembangannya sistem klasifikasi itu ada 4: sistem alami atau natural, sistem artifisial atau buatan, sistem filogenetik atau kekerabatan, dan terakhir adalah sistem modern. Nah, apa yang menjadi dasar dalam perkembangan sistem klasifikasi? Untuk sistem buatan, berdasarkan persamaan ciri yang ditetapkan oleh peneliti sendiri, dibuat oleh peneliti sendiri. Ada yang berdasarkan ukuran tubuh. Tumbuhan dibagi menjadi apa? Ada semak, ada perdu, ada pohon. Ya, kalau semak ukurannya kurang dari 1 meter, kalau perdu ukurannya kurang dari 2 meter, pohon melebihi 2 meter. Bentuk, ada habitat, air, darat, dan lain sebagainya. Untuk sistem alami, berdasarkan apa? Persamaan ciri. Ciri apa dan perbedaan ya? Morfologi, bentuk luar tubuh, jadi bersayap, kakinya jumlahnya berapa, anatomi struktur dalam, bagaimana paru-parunya, semua struktur dalam tubuh kita, dan fisiologi proses di dalam tubuh secara alami atau wajar, tidak dibuat-buat oleh peneliti. Jadi secara alami sudah ada bukti tentang struktur tubuh luar dan struktur tubuh dalam. Klasifikasi filogenetik ini berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Jadi saya tadi sudah tekan, kalau kekerabatannya dekat berarti banyak persamaan ciri, kalau kekerabatannya jauh berarti banyak perbedaan ciri.
Kemudian sistem modern ini didasarkan pada taksonomi modern, yaitu pendapatnya Carolus Linnaeus. Berupa apa? Ya, berupa urutan takson dalam tingkatannya dari terbesar sampai terkecil. Ya. Nah, ini sama seperti tadi. Ini sistem filogenetik. Nah, ini nenek moyang ganggang. Primitif itu kan ganggang, yaitu protista mirip tumbuhan. Nah, kemudian lumut, bryophyta. Setelah itu, bryophyta adalah paku, tumbuhan paku. Ini sudah punya xilem dan floem, kalau lumut belum punya xilem dan floem. Mulai dari paku sudah punya xilem dan floem, semuanya di atas paku juga punya xilem dan floem. Kemudian ini tumbuhan berbiji, kalau paku lumut tidak berbiji, sehingga tumbuhan berbiji atau berbunga meliputi gimnospermae. Ini tumbuhan berbiji ya, spermatophyta meliputi gimnospermae dan angiospermae. Nah, di sini ada lagi tumbuhan berbunga hanya angiospermae tapi gimnospermae tidak, sehingga apa? Lumut lebih dekat kekerabatannya dengan paku, lebih jauh dibandingkan dengan angiospermae. Gimnospermae dan angiospermae lebih dekat kekerabatannya. Nah, ini adalah menunjukkan apa ya? Jalur filogenetik. Nah, semakin jauh dari puncak pangkal ini berarti semakin jauh sistem kekerabatannya. Pangkal ini ujung ya. Yang dekat ini berarti digambarkan dekat. Ini tingkatan takson dalam klasifikasi tadi, dari tingkatan tertinggi ke tingkatan terendah. Dimulai dari kingdom atau regnum, kemudian phylum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies, varietas. Ini ada nama lainnya. Kalau kelas ya kelas, ordo ya bangsa, famili suku, genus marga, spesies jenis, varietas itu ras. Bagaimana perbedaannya antara tumbuhan dan hewan? Ini contoh pada hewan. Ya, kalau pada hewan tingkatan setelah kingdom adalah phylum. Pada tumbuhan tingkatan setelah kingdom adalah divisio. Bagaimana contohnya? Kita harus membuat tingkatan takson dalam sistem klasifikasi modern. Ini ya, tadi tingkatan taksonnya dimulai dari yang tinggi sampai ke rendah. Nah, ingat bahwa pada hewan ini tingkatan taksonnya urutannya adalah setelah kerajaan adalah phylum, kemudian baru kelas, bangsa, famili, marga, spesies. Tapi kalau pada tumbuhan setelah kerajaan adalah divisio atau divisi ya, lainnya semuanya sama. Diperhatikan. Bagaimana contohnya? Seumpama kita mengamati hewan tupai. Berdasarkan aturan-aturan dan buku taksonomi kita akan bisa mengisi ini. Jadi ini sudah ada panduannya ya. Ini tupai termasuk kerajaan Animalia. Dia mempunyai vertebrate atau notochord pada masa embrionya sehingga dimasuk phylum Chordata. Kelasnya Mamalia karena punya daun telinga dan punya kelenjar susu. Bangsanya Scandentia, hewan pemanjat. Ya. Familinya Tupaidae. Marganya namanya
Nama spesiesnya Anatana ellioti. Oke. Ini sekarang contoh pada tumbuhan ya. Anggrek pink ya. Kerajaannya adalah planten. Divisinya Magnoliophyta, tumbuhan berbunga. Kelasnya Liliopsida atau Monocotyledone. Bangsanya Asparagales. Familinya Orchidaceae. Genusnya Leylia. Spesiesnya Leylia ansek. Nah, perlu kalian ketahui dan tidak usah khawatir, nama-nama ini sudah ada panduannya, sudah ada bukunya, namanya buku taksonomi, buku mengelompokkan makhluk hidup. Nanti kalau kalian di jenjang pendidikan selanjutnya yang ngambil biologi atau ahli taksonomi, oke, ada aturan-aturannya, perlu diperhatikan ya. Untuk famili itu pada hewan berakhiran dengan ide biasanya ya. Nama genusnya hanya terdiri dari kata benda yang tunggal. Nama spesiesnya terdiri dari 2 kata ya. Ini apa? Kata pertama menunjukkan genus, ini sama namanya. Kata kedua menunjukkan spesies. Penulisannya harus dicetak miring atau di garis bawah ya. Aturan selanjutnya, kalau pada ini tumbuhan ya, bangsa itu berakhiran dengan ales, pada hewan tidak. Pada tumbuhan banyak aturannya. Untuk famili berakhiran dengan C, marganya sama dengan ini, terdiri dari 2 kata juga. Sehingga dari 2 kata aturan ini hanya terdiri dari 2 kata, maka tata namanya aturannya disebut tata nama ganda atau binomial nomenklatur ya. Ini sekedar gambaran bahwa kalian tidak usah susah nanti mungkin juga tumbuhan maupun hewan dibahas secara detail bahwa monocotyl ada 7 bangsa, semuanya berakhiran dengan ales ya. Tapi kalau mamalia ada 13 ordo, nama lainnya tidak ada aturan, tergantung ciri yang dimiliki ya. Jadi aturan selanjutnya ya, jika ditemukan nama penemunya, maka cukup nama penemunya itu disingkat huruf depannya saja atau nama panggilannya. Pengennya sing penemu tadi memakai apa? Boleh. Ini adalah Mer. Mer adalah nama distilah dari Epimeru. Dicetak oleh ya. Ini sudah dilatenkan, jadi aturannya adalah terdiri dari 2 kata yang sudah dilaten.